Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda sana, mari kita berdiri, kita angkat pujian kita katakan ada kuasa. Karena kita tahu ada kuasa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semuanya boleh bangkit berdiri, semuanya bertepuk tangan. Kita mau naikkan pujian kita mau tinggikan namanya. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Jawab apa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali kita katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Jawab apa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkaulah termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Berkuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mana saudara, pada saat ini kita mau satukan hati. Kita mau tundukkan kepala kita hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih.
Engkau sekali lagi Tuhan masih boleh mengizinkan kami untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di tengah berbagai kondisi kami Tuhan. Mungkin saat ini kami ada yang sedang duduk bersama keluarga kami. Mungkin ada hari ini kami duduk sendirian dalam kamar terisolasi. Atau bahkan Tuhan, ada di antara kami yang sedang terbaring sedikit lemah, bahkan sangat lemah. Tapi kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami masih diperbolehkan untuk memuji nama-Mu. Untuk menyembah Engkau Tuhan. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang indah. Karena kesempatan inilah, karena saat kami memuji memuliakan nama-Mu, jiwa kami kembali disegarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seluruh kebaktian ini, seluruh puji-pujian ini Tuhan, kami ingin sampaikan hanya kepada-Mu saja. Hanya kepada Engkau yang selalu bersama dengan kami. Hanya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang tahu tentang hati kami, tentang hidup kami, dan jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkati setiap pujian kami, berkati setiap kebaktian kami. Engkau berkati setiap jiwa kami yang ingin duduk untuk memuji, mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bersama-Mu, Bapa, ku lewati semua. Bersama-Mu Tuhan, kami yakin akan melewati ini semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada di setiap musim hidupku Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan yang melimpah bagiku. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di luar sana Tuhan. Yang pertama, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Banyak hal yang terjadi Tuhan. Pandemi ini membuat kami semakin tersiksa Tuhan. Membuat kami semakin terkekang Tuhan. Semua orang kelelahan. Semua orang lelah, letih. Semua orang bosan, semua orang takut. Dan bahkan semua orang hampir kehilangan harapan Tuhan. Kami berdoa pada kesempatan kali ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, ingin berdoa agar Engkau tetap memberikan kami kekuatan. Engkau tetap membuat kami tetap teguh berpegang hanya kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau juga bisa membukakan mata semua orang di bangsa ini Tuhan. Sehingga melalui masa sulit ini, pandemi ini Tuhan, mereka bisa semakin melihat Engkau. Mereka tahu bahwa Engkaulah satu-satunya tempat bagi mereka untuk beristirahat. Satu-satunya tempat mereka untuk berpegang teguh. Dan satu-satunya Allah yang bisa menenangkan hati dan jiwa mereka Tuhan. Kami bawa seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan hanya dalam tangan-Mu. Karena kami yakin saat kami berdoa, Engkau akan bekerja. Dan kami yakin bahwa suatu hari nanti kami melihat Indonesia boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan bertelut di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya dengan waktu-Mu Tuhan. Yang kedua Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang terdekat kami, gereja kami, teman-teman sepelayanan kami, teman sekolah, teman kantor, teman main. Mungkin saat ini kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu Tuhan. Mungkin saat ini mereka ada yang sedang dibelenggu oleh keduka cita. Mungkin ada yang dibelenggu dengan ketakutan, ketidakpastian akan masa depan mereka. Atau mereka sedang dalam kesakitan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun hal yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan-Mu Tuhan. Dan kami tahu, dan kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu Tuhan jauh melebihi apa yang bisa kami pikirkan. Karena Engkau lah satu-satunya Tuhan bagi kami. Kami berdoa hanya kepada-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk menghadapi hal ini Tuhan. Kami minta Engkau membukakan mata mereka sehingga mereka dapat melihat Engkau Tuhan. Mungkin mereka yang dulunya sangat senang melayani
Namun karena masalah yang terjadi, masalah yang kehidupan yang terlalu menghinggapi mereka Tuhan, mereka jadi letih, lesu, atau mereka undur Tuhan. Kami mohon Tuhan, tetap pegang tangan mereka. Karena kami yakin Engkau mencintai kami semua tempat ini. Dan Engkau merindukan kami tetap melayani Engkau. Engkau merindukan kami tetap mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami yang lemah ini, mungkin kami yang terbatas ini, mungkin kami yang masih muda ini Tuhan, tidak bisa berbuat banyak. Tapi pakai kami jadi saluran berkat-Mu Tuhan. Mari saudara, kita pujikan lagu ini. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa. Jadikan ini sebagai tekad kita bahwa kita mau mengarungi semua hal ini bersama Tuhan. Dan pengenanannya akan melakukan kita. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan melimpah bagiku. Itulah yang kami percaya pada hari ini Tuhan. Pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk segalanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Sehingga mereka tetap bisa menikmati Engkau. Seperti saat ini kami menikmati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah setiap doa syafaat ini sebagai doa kami. Dan kiranya Engkau yang mau mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menjawab syukur dan berdoa. Amin. Ku milik-Mu, kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Seputih hati-Mu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih kasih-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, mancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sekali lagi katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Shalom, selamat pagi teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh bersama memuji Tuhan bersama, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, mengajak kita bersama berdoa, mempersiapkan diri kita. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, menerima anugerah, yaitu mendengarkan perkataan-Mu sendiri menuntun hidup kami. Sertai hati kami, biarlah firman tersebut bertumbuh dan menjadi berkat bagi kami dan sekitar kami. Juga sertalah hamba-Mu yang membawakan, Tuhan yang layakkan dan kuatkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tentu pertanyaan cukup klise di tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang ya. Tentu ada yang sudah mengalami kejenuhan. Tentu ada yang mengalami stres di rumah saja mungkin. Kondisi sekarang memang tidak mudah ya. Kita bisa lihat sekarang kita juga beribadah secara online. Rekan-rekan teman-teman, kita juga mungkin hari ini mengalami beberapa atau banyak ketidaknyamanan. Semua serba terbatas, takut tertular virus. Kita juga hari ini yang masih studi harus belajar online, bekerja secara online di rumah saja, dan juga masih banyak yang harus terkurung di rumah, stay at home, atau mungkin ada yang isoman. Hari ini mungkin juga ada teman-teman yang sedang merasakan kekhawatiran yang begitu rupa, ketakutan. Tentu teman-teman, ada COVID-19 ini, pandemi ini, siapa sih yang tidak khawatir? Siapa sih yang tidak takut sama sekali? Sedikit banyak pasti merasakan yang namanya kekhawatiran. Setiap hari kita melihat berita, COVID-19 memakan korban.
dari orang yang kita nggak kenal jauh di sana, sampai ke keluarga dekat kita, bahkan mungkin kita sendiri pernah kena. Teman-teman, beberapa waktu ini saya mengikuti beberapa kanal berita, salah satunya dari Kompas. Sebuah berita cukup menarik perhatian saya tentang seorang anak SD, 3 SD berusia 10 tahun yang harus terpaksa isoman sendirian, teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman apakah pernah isoman, ya saya sendiri juga nggak pernah, tapi kalau dari teman-teman yang bersaksi tentang menceritakan bagaimana isoman itu banyak yang kesulitan, harus minum obat, memperhatikan gizi, harus tetap kuat, imunitas harus tetap tinggi. Nah teman-teman, berita ini menarik, ini seorang anak SD 10 tahun, harus melakukan itu semua sendirian. Nah, pertanyaan saya, loh di mana orang tuanya? Di mana kerabatnya? Ternyata orang tuanya pun meninggal karena COVID-19. Di rumah sakit, meninggal. Wah, dan mau nggak mau anak ini harus isoman sendiri. Di masa terakhir, dia melihat orang tuanya adalah orang tuanya di rumah sakit. Dan tidak pernah melihat penguburan dari orang tuanya ini. Karena kita tahu kalau orang terkena COVID-19 di rumah sakit ada protokol tertentu yang sudah ditetapkan untuk langsung dikuburkan. Nah, teman-teman, saya ketika baca berita ini ya, wah, merasakan bagaimana kalau saya yang ada di posisi itu. Wah, tentunya tidak mudah. Tentunya amat tidak mudah. Ini anak 10 tahun mengalami ini. Jatuh banyak sekali korban di tengah COVID-19 ini. Korbannya itu tidak hanya korban nyawa, teman-teman. Tapi juga banyak terjadi korban ekonomi. Korban edukasi, nggak bisa studi dengan baik. Juga korban jiwa. Dan bahkan ada korban iman. Mempertanyakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Di tengah kesulitan-kesulitan ini. Nah teman-teman, maka dari itu hari ini kita akan bersama dikuatkan dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, The Power of Assist. Kita melihat bersama bagaimana kita bisa menangani kondisi ini bersama-sama. Dan bagaimana Tuhan itu loh berperan di dalam hidup kita pada masa pandemi ini. Mungkin sekarang kita belum bisa melihat gitu bagaimana Tuhan menurunkan tangannya menolong kita. Tapi kita bersama akan melihat dari firman Tuhan bagaimana Tuhan itu tetap ada melalui the power of assist ini. Mari saya undang kita bersama teman-teman buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 13 ayat yang kedua. Ibrani pasal ke-13 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Satu lagi teman-teman, dari Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, demikian jauh pembacaan kita, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan juga apalagi melakukannya. Nah, teman-teman, dari 2 ayat ini saya kira udah gamblang, sudah jelas sekali ya message yang ingin disampaikan. Allah menghendaki kita untuk saling tolong-menolong. Itulah jawabannya, bagaimana kita bisa melihat tangan Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana koneksi antara kedua ini dengan lebih jelas lagi. Maka dari itu teman-teman ada 2 poin pembahasan yang ingin saya paparkan hari ini, yang dapat kita tarik dari kedua ayat ini. Yang pertama yaitu dari Ibrani pasal 13 ayat 2. Saya menyimpulkan poin pertama ini adalah saling menolong merupakan gaya hidup orang percaya. Teman-teman, saya ingin sedikit mengulik Ibrani pasal 13 ayat kedua ini. Kita melihat lebih jelas secara keseluruhan sehingga kita tahu message apa yang ingin disampaikan. Penulis dari surat Ibrani ini
tidak diketahui secara jelas siapa identitasnya. Namun, penafsir menduga bahwa orang ini adalah orang yang memiliki hubungan sangat erat dengan para rasul. Dan dari konteksnya terlihat jelas bahwa ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi pengikut Kristus. Orang Kristen mula-mula yang pada saat itu mengalami penyiksaan, persekusi, mengalami banyak keadaan terbelenggu. Pada waktu itu, teman-teman, orang ketika memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, itu tidak mudah. Mereka harus siap mengalami yang namanya penganiayaan, penghinaan, penekanan, bahkan kematian. Karena mereka terjadi begitu banyak perbedaan, dan bahkan orang Kristen pada waktu itu orang Yahudi menganggap mereka adalah bidat, maka tidak semua orang Yahudi itu bahkan mau menjualkan barang dagangan mereka kepada orang-orang Kristen. Mereka mengalami kesulitan bahkan untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah. Belum lagi mereka yang mengalami penyiksaan fisik dan mental. Banyak sekali. Mereka punya difitnah, memberontak kepada penjajah, Romawi, dan sebagainya. Banyak mereka alami. Bahkan mereka kalau mau beribadah, itu harus di gereja bawah tanah gitu ya. Mereka harus disembunyi-sembunyi, bernyanyi pelan-pelan. Kondisi mereka terbelenggu. Nggak mudah. Kalau ketahuan konsekuensinya, wah parah begitu ya. Terutama yang beribadah. Saya kira kondisi ini mirip-mirip dengan kondisi kita sekarang. Kondisi terbelenggu. Kondisi tidak bisa bebas. Maka dalam kondisi seperti ini, buat mereka, orang-orang Yahudi pengikut Kristus ini, ada dua pilihan. Dua option yang terbuka untuk mereka. Yang pertama, mereka dapat saja mengingkari iman mereka. Ketika mereka mengingkari iman mereka kembali kepada kepercayaan mereka yang lama. Mereka dapat kembali berdagang, mencari nafkah, dan sebagainya. Mereka mungkin tidak perlu mengalami persekusi ya. Tidak perlu mengalami belenggu itu. Nah, yang kedua, yang tentunya yang di-encourage atau disemangatin dari penulis, yaitu tetap setia. Bagaimana mereka tetap setia, walaupun kondisi dan tantangan yang mereka hadapi sedemikian rupa, begitu sulitnya. Nah, tujuan ini bagaimana kok bisa terlihat lebih jelas bahwa penulis itu ingin orang-orang itu lebih kuat. Nah, terlihat jelas teman-teman dari gambar berikut ini. Nah, ini adalah sebuah slide, sebuah gambar yang cukup baik yang saya ambil dari Bible Project, menggambarkan struktur dari penulisan surat ini. Nah, menarik sekali, beberapa pasal, beberapa bagian itu menunjukkan, pertama, penulis menunjukkan supremasi atau kebesaran dari Kristus. Dan setelah itu, adanya tantangan yang diberikan pada orang percaya. Nah, teman-teman, kita lihat ke kolom yang pertama. Pasal 1 sampai 2. Di sana penulis membandingkan Yesus dengan malaikat dan Taurat. Cepat saja, tanpa terlalu dalam kita membahasnya. Di sini penulis menyerukan bahwa Yesus itu adalah God's Word, firman Tuhan itu sendiri. Yesus adalah firman. Yang kedua, kolom sebelahnya, Yesus dibandingkan dengan Musa dan tanah perjanjian. Yesus adalah hope of new creation. Yesus itu adalah harapan. Selanjutnya, Yesus dibandingkan dengan iman dan Melkisedek. Di sini Yesus sebagai eternal priest. Selanjutnya, pasal 8-10, bagian perbandingan yang terakhir, Yesus dibandingkan dengan korban dan janji. Yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu Yesus adalah korban yang sempurna. Nah, kita hari ini tidak fokus membahas poin-poin ini, namun saya ingin menunjukkan bahwa poin-poin ini menunjukkan supremasi atau ketinggian dari Yesus, kemahakuasaan dari Yesus.
Dan dirangkum sebagai penutup pasal 11 sampai 13. Di tengah Yesus yang begitu powerful, begitu supreme gitu ya, begitu super, begitu besar. Nah, apakah orang kalian gitu ya, orang-orang pembaca ini mau setia kepada dia? Ada loh tantangannya, kondisi yang sulit. Nah, namun menuliskan bahwa ada model-model iman atau teladan-teladan iman yang sukses atau berhasil untuk tetap setia di tengah kondisi yang sulit. Dituliskan teman-teman cepat saja, ada beberapa tokoh. Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Musa, dan Rahab. Semuanya mengalami kondisi-kondisi yang tidak mudah. Kondisi yang sulit, tertekan, terbelenggu. Tapi mereka tetap setia. Dan mereka terus beriman kepada Yesus betapapun besarnya penderitaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, itulah tantangan, itulah message-nya. Dan teman-teman, pada Ibrani pasal 13 ayat kedua ini merupakan salah satu pada bagian yang terakhir itu, bagian dari tantangan itu, yang merupakan one of the word of wisdom. Kata-kata hikmat yang penulis tuliskan. Di tengah tantangan itu, bagaimana mereka memiliki gaya hidup untuk bisa survive, menjalani kesulitan itu. Nah, penulis memberikan cara-caranya begitu. Dan salah satu gaya hidup orang percaya ini, yaitu adalah saling menolong. Saling menolong. Giving an assist gitu ya, saling menolong. Dalam kondisi persekusi, diperlakukan dengan berbeda, tidak memiliki kebebasan, hendaklah kita memiliki gaya hidup saling menolong. Kata-kata orang yang tidak dikenal kepada orang yang tidak kenal pada bagian ini, kalau kita lihat itu cukup unik gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih detail, kita bisa melihat bagian yang serupa, yaitu pada Ayub pasal 31 ayat 32. Demikian, malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar, pintuku kubuka bagi musafir. Nah, ini kata musafir. Ini mirip bahasanya, itu orang yang mengembara meninggalkan negerinya untuk beberapa waktu. Nah, juga Matius 25 ayat 35, serupa juga, orang-orang yang tidak dikenal, sebab aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, teman-teman, Allah menghendaki dalam masa yang sulit ini, saling menolong itu menjadi gaya hidup kita, untuk bisa kita survive, untuk kita bisa selamat pada kondisi ini. Teman-teman, kita nggak akan pernah tahu siapa orang yang kita tolong. Teman-teman bayangkan, kalau kita naik mobil, kita naik motor, kita berhenti di perempatan atau di lampu merah, begitu ya. Kita lihat ada orang berjualan makanan, minuman, kacang-kacangan. Kita nggak tahu loh siapa orang ini. Apakah dia sudah makan hari ini? Apakah penjualan hari ini banyak? Apakah mencukupi? Apakah bisa menghidupi keluarga? Atau bisakah dia mencari sesuap nasi dari penjualan hari ini? Bagaimana kondisi orang tuanya? Bagaimana kondisi adiknya? Bagaimana kondisi dirinya? Apakah sakit? Apakah tertular COVID dan sebagainya? Kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu mungkin orang-orang yang berada dalam satu grup WhatsApp kita. Di grup function mungkin, atau mungkin di grup keluarga, bagaimana kondisi sepupu kita, kondisi saudara-saudara terdekat kita. Mungkin kita tidak tahu kondisi hati mereka, kondisi mereka, ekonomi mereka apa secara penuh. Kita mungkin tidak tahu kondisi itu. Bisa jadi ketika mereka mengeluarkan tangannya untuk meminta pertolongan, itu merupakan harapan terakhir mereka. Bisa jadi pada waktu itu mereka berdoa dan memohon untuk melihat kuasa Tuhan, dan Tuhan mau pakai kita untuk menolong, kita tidak pernah tahu.
Maka dari itu, biarlah saling menolong ini menjadi gaya hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu kondisi orang lain, maka ketika ini menjadi gaya hidup, kita konsisten melakukannya secara terus-menerus. Kita menolong, pertolongan demi pertolongan. Ringankan tangan kita untuk memberi. Dari hal-hal yang sederhana kok teman-teman memberi itu. Tidak harus kita menyisihkan jutaan gitu ya untuk kita langsung menolong. Atau memberikan nasi kotak gitu kepada satu RT dan sebagainya. Mungkin kalau kita tidak mampu, kita tidak perlu melakukannya sampai segitu. Kita bisa mendoakan mereka dari yang sederhana. Tapi powerful ya, mendoakan itu. Kita juga bisa menanyakan kabar mereka. Mendengarkan keluh kesah mereka. COVID-19 ini karena begitu banyak jarak gitu ya, orang-orang itu jenuh, tentu mereka akan bahagia. Kalau ada teman ngobrol yang selalu beserta gitu ya, bisa cerita, mengisi waktu bersama. Itu akan menjadi hal yang meaningful loh, tengah kondisi ini. Kalau ada rekan-rekan yang isoman, kita bisa bantu, tanya mereka, perhatikan mereka, pastikan obat-obatan mereka ada. Kita bisa bantu. Atau mungkin kalau kita lihat di grup di Instagram gitu ya, banyak sekarang yang cari donor darah gitu. Nah itu kita bisa juga lakukan hal serupa, itu menolong. Itu akan sangat berarti teman-teman. Dan di sana dengan begitu, ketika itu menjadi gaya hidup kita, gaya hidup komunitas kita, nanti ketika kita pun dalam kondisi yang demikian, kita bisa melihat loh tangan Tuhan itu datang melalui rekan-rekan kita, teman-teman kita yang lain. Maka biarlah pada hari ini, saling menolong itu menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup komunitas kita, gaya hidup teman-teman function semua. Itu akan sangat impactful bagi kehidupan dan iman kita. Teman-teman, jemaat Tuhan pada waktu itu bisa survive ya, mengalami persekusi yang demikian itu karena mereka terus saling menolong. Bahkan mereka se-ekstrim harta yang satu adalah milik yang lain. Mereka menjual tanah untuk bisa makan bersama. Sebegitu besarnya. Lakukanlah dari hal-hal yang teman-teman bisa. Arahkanlah perhatian kita pada orang-orang di sekitar kita. Jadikanlah itu gaya hidup kita. Dan biarlah kita survive pada kondisi ini. Teman-teman, poin yang kedua dari Galatia 6 ayat yang kedua. Selain ini merupakan gaya hidup, ini merupakan perintah Allah sendiri untuk kita lakukan. Kehendak Allah sendiri untuk kita lakukan. Kalau ini adalah perintah dan kehendak Allah, tentunya ini harusnya menguatkan alasan kita untuk hidup saling tolong-menolong. Saya akan bacakan lagi sekali. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling tolong-menolong. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau dikatakan hukum Kristus, kita bisa melihat bahwa ini adalah Allah sendiri yang menginginkannya. Allah sendiri yang memerintahkannya. Allah sendiri yang menghendakinya. Untuk kita memiliki gaya hidup ini, saling tolong-menolong. Teman-teman, surat Galatia ditulis oleh seorang rasul yang begitu setia, yaitu Rasul Paulus. Bagian yang kita baca ini merupakan bagian dari yang sebelumnya, Galatia 5. Ditulis setelah Paulus memaparkan buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan dirinya. Intinya yang ingin Paulus sampaikan di sini adalah kita jauh dari keinginan daging. Namun, daripada kita mengikuti keinginan daging, kita menurut roh, hidup menurut apa yang Allah inginkan. Menaati hukumnya, bertindak seperti apa yang Allah kehendaki, bertindak seperti apa yang Allah perintahkan. Dan perintahnya ada di dalam hukum Kristus, hukum kasih. Di dalam hukum kasih,
Kita diwajibkan untuk bersabar, mengampuni, dan saling berbela rasa, saling mengasihi, berbelas kasih kepada satu dan yang lain. Hukum kasih demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Disinilah kita bisa melihat bersama bahwa ini merupakan apa yang Allah inginkan, perintah Allah sendiri. Dan tentu kalau ini perintah dan hukumnya, tentu kita harus mengikutinya, bukan? Tentu ini merupakan tanggung jawab kita untuk melakukannya, bukan? Saling menolong dalam kondisi apapun. Teman-teman, hukum kasih itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Yang vertikal, kita bisa melihat kita mengasihi Allah. Tapi juga ada versi horizontalnya, di mana kita mengasihi sesama kita. Dan ini menjadi satu kesatuan hukum. Teman-teman, kita tidak bisa dan kita tidak mungkin untuk hanya menaati salah satunya. Kita bisa berkata, kita mengasihi Allah. Oh, saat teduh saya lancar. Ibadah saya lancar. Persembahan saya banyak. Perpuluhan saya lancar. Setiap hari saya berdoa. Setiap hari saya baca firman. Setiap hari saya Bible study. Wah. Setiap hari saya selalu meditasi. Kita tidak bisa mengatakan itu semua sebagai menaati hukum Tuhan tanpa kita juga menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Kita tidak bisa hanya melakukan itu semua kegiatan rohani itu tanpa kita melakukan tindakan nyata kepada rekan-rekan kita. Tanpa kita memberikan kasih kita, pertolongan kita secara nyata kepada mereka. Kita tidak mungkin dikatakan menaati hukum Tuhan kalau kita melakukan semua itu tanpa kita mengulurkan satu tangan kita untuk menggapai jiwa mereka yang dalam keadaan kesulitan. Tidak mungkin. Allah menghendaki kita menaati hukumnya ini secara keseluruhan. Vertikal dan horizontal. Secara keseluruhan. Kita perlu tindakan nyata menjalani hukum Kristus ini. Menjalani hukum Tuhan ini. Teman-teman, mungkin masih ada hal yang mengganjal dalam hati kita ketika kita mendengarkan perintah ini. Namun jangan khawatir. Tuhan itu memberikan perintah. Tapi bukan berarti itu mustahil untuk kita lakukan. Walaupun sulit, mungkin iya sulit. Kita masih penuh akan kedagingan. Ketika kita mau menolong, kita masih berpikir, aduh, belum tentu saya akan diperpanjang terus di pekerjaan saya. Ketika ada orang mau pinjam uang atau jelas-jelas kelihatan butuh uang untuk beli obat misalnya. Tapi dalam menolong kita, aduh, ada keraguan. Saya juga perlu menabung, saya juga perlu untuk masa depan, untuk cicilan saya dan sebagainya. Kita mungkin masih merasakan kedagingan itu. Pasti. Nah, mungkin dalam masa kedagingan itu kita ngomong, perintah Tuhan itu, hukum Tuhan itu sulit. Tapi tenang teman-teman, tidak serta-merta demikian. Tuhan itu tidak hanya memberikan hukum atau perintah tanpa juga memberikan teladan. Teman-teman, saya dengan waktu yang terbatas ini, saya akan memaparkan teladan yang paling besar, paling ultimate gitu ya. Teladan yang paling jelas. Yaitu teladan dari Kristus sendiri. Teladan dari Kristus sendiri. Ada beberapa poin teman-teman, dari yang kecil sampai yang paling besar. Karena begitu banyaknya teladan Kristus, saya ambil beberapa teladan. Yang pertama, dalam masa pelayanan Yesus. Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Bahkan pertolongan kepada Petrus, muridnya yang dikasihinya pun
hadir. Ketika ibu mertua Petrus sakit, Yesus datang dan memberikan mujizat kesembuhan di sana. Tanpa ragu, tanpa menunda, Yesus melakukannya. Kepada orang-orang sesama Yahudi, Yesus juga menolong, hadir bagi orang Farisi maupun pemungut cukai. Kita tahu di Perjanjian Lama, terutama di kitab Injil, Yesus itu sangat tidak suka kepada sikap dari orang-orang Farisi yang munafik. Tidak apa adanya, berusaha menjebak. Orang yang sok paling kudus, paling holy gitu ya. Yesus tidak suka. Tapi, walaupun Yesus tidak suka kepada mereka, pada sikap-sikap mereka, tapi toh Yesus itu ketika diundang untuk makan di rumah orang Farisi ini, Yesus tetap datang, tetap makan, bahkan mengajar, membuka pintu, membuka tangannya menerima mereka. Apa itu kalau bukan anugerah? Yesus itu Allah loh, tapi mau hadir juga buat orang-orang Farisi. Tidak hanya orang Farisi, pemungut cukai, orang yang pada waktu itu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka ini orang Yahudi, tapi mereka menang tender, mereka boleh ngambil pajak lebih daripada yang Kekaisaran Romawi tetapkan. Dan itu cuan untuk dirinya sendiri. Tapi Yesus mau makan bersama mereka. Yesus mau loh tetap datang. Yesus tetap mau bahkan menerima mereka menjadi salah satu dari mereka ya, Matius, untuk bertobat dan mengikut dia menjadi muridnya. Yesus mau mengulurkan tangannya untuk menolong selalu. Selanjutnya kepada orang-orang Samaria. Teman-teman, orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yahudi. Karena ini masalah etnis. Orang-orang Samaria itulah orang-orang hasil dari perkawinan campur orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi mereka dianggap tidak memiliki darah yang pure, darah yang murni Yahudi, maka mereka dipandang sebelah mata. Dan mereka dianggap tidak mendapatkan janji-janji Abraham. Nah, gitu ya. Itu yang pandangan orang Yahudi. Nah, Yesus sendiri hadir 100% manusia itu dalam keturunan orang-orang Yahudi. Nah, kita bisa lihat di kitab Matius ya. Itu ada di awal tuh juga ada di beberapa bagian gitu ya, ada silsilah Yesus, kita bisa lihat sendiri. Ada orang Yahudi, pure. Namun Yesus tidak pernah membenci atau membeda-bedakan mereka. Bahkan Yesus itu beberapa kali menyembuhkan orang-orang Samaria yang sakit. Ada yang sakit kusta. Dan ada juga wanita Samaria yang dianggap hina. Mengambilkan air buat Yesus ketika Yesus meminta. Dan Yesus membuka pintu pertobatan, pintu pertolongan untuk mereka. Yesus hadir juga untuk mereka. Ketika orang-orang Samaria ini tidak tahu bagaimana mereka harus beribadah, Yesus itu hadir untuk mereka. Yesus pun mengabarkan keselamatan untuk mereka. Dan teman-teman yang terakhir, sampai kasihnya ini sampai ke ujung bumi, sampai kepada kita. Tidak hanya ke Samaria, namun sampai ke ujung bumi, sampai ke kita hari ini. Siapapun kita, latar belakang kita itu apapun itu, selama kita percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pertolongan dan anugerah keselamatan itu ada bagi kita. Untuk saya, untuk teman-teman semua. Itu nyata. Hal ini teladan yang nyata yang Yesus lakukan. Dan tidak mustahil teman-teman untuk kita lakukan. Tidak mustahil untuk kita meneladani Yesus. Walaupun Yesus itu 100% Allah, namun ingat, Yesus juga 100% manusia. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, teman-teman, iblis pun mencobai Yesus dengan mengubah batu menjadi roti. Ya, Yesus pun bisa lapar. Yesus pun butuh tempat untuk istirahat, gitu ya. Memerlukan daily needs juga.
Yudas Iskariot pun dipanggil Yesus untuk, walaupun berkhianat ya pada akhirnya, namun dia dipercaya untuk melakukan pengelolaan finansial begitu ya. Yesus juga mengolah dengan baik finansialnya, juga memerlukan income begitu. Yesus juga tahu gitu loh kondisi kita. Yesus tuh memiliki needs yang sama dengan kita sebagai manusia. Tapi Yesus loh memberikan teladan itu. Yesus berhasil langkah demi langkah. Setiap pencobaan-pencobaan yang ada, setiap keinginan daging yang berusaha digodakan kepada Yesus, Yesus tetap setia. Yesus tahu kok pada hari ini teman-teman, kalau dalam menolong kita khawatir akan masa depan kita. Yesus tahu kok mungkin keluarga kita juga masih ada yang kesulitan, tapi bagaimana kita bisa menolong. Yesus tahu kita sibuk, apalagi mungkin di COVID-19 ini pekerjaan mungkin menumpuk. Yesus tahu betapa hektiknya hidup kita, sehingga kita tidak bisa memperhatikan. Yesus tahu, Yesus paham. Yesus juga memiliki perasaan. Namun teman-teman, Yesus tuh memberikan janji loh. Tuhan tuh memberikan janji untuk kita. Walaupun di setiap kesulitan yang kita alami sekarang, ekonomi, kesulitan, kerjaan, studi, apapun itu, Yesus tuh memberikan janji kepada kita. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, dan malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik maupun yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sulit untuk memiliki gaya hidup itu. Iya, sulit. Walaupun Yesus sudah memberikan teladan, tetap sulit. Iya, tetap sulit. Challenging. Iya. Tidak mudah. Kita juga punya kekhawatiran. Tapi Yesus berjanji. Allah berjanji. Kalau kita melakukan firman-Nya, kita melakukan perintah-Nya, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Tuhan nggak akan biarkan kita orang yang setia, anak-anak yang setia ini kelaparan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita menderita. Kalaupun kita dalam kondisi yang harus menderita, tidak pernah Tuhan mengangkat tangannya dan meninggalkan kita. Tidak pernah. Ketika kita sampai harus mengalami penolakan karena Tuhan, tidak pernah sekalipun Tuhan akan membalikkan wajahnya untuk meninggalkan kita. Tidak pernah. Selalu ada. Dan kalau seperti yang tadi Ibrani paparkan, kalau Allah yang begitu supreme, begitu besar di atas segalanya, beserta dengan kita, lalu apa yang menjadi keraguan kita? Apa yang kita takutkan? Apa yang saya takutkan dan apa yang teman-teman takutkan? Seharusnya tidak ada, bukan? Seharusnya kita semangat dan semakin percaya untuk melakukannya, bukan? Allah menghendaki kita untuk saling menolong. Allah hadir untuk kita. Allah hadir kepada kita melalui rekan-rekan kita, teman-teman kita. Juga Allah hadir kepada mereka melalui kita. Saling menolong adalah gaya hidup orang-orang percaya. Juga merupakan perintah Allah kepada kita, anak-anaknya. Yesus memberikan teladan dan juga janji pertolongan.
Mari, jangan takut teman-teman. Kita buka mata kita, buka hati kita, lihat sekeliling kita, lakukan perintahnya. Ringankan tangan, salinglah menolong. Dari hal yang paling sederhana, mendoakan, memperhatikan, menanyakan kabar, sampai ke hal-hal yang besar yang dapat kita lakukan. Rencanakanlah, berdoalah, mintalah tuntunan, lihatlah apa yang bisa kita lakukan. Dan lihatlah nanti pada akhirnya kita bisa selamat, kita berjuang bersama. By the power of assist, kita berjalan bersama di jalan Tuhan dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami hari ini diingatkan kembali untuk bersama percaya, berjalan bersama dengan Engkau, mengikuti langkah-Mu Tuhan. Untuk memiliki gaya hidup saling menolong, ringan tangan. Bapak, kami hari ini mungkin masih ada kekhawatiran ketika dampak konsekuensi dari kami menolong. Mungkin kami yang dalam kondisi juga kurang baik, bagaimana kami memikirkan untuk menolong. Tapi Tuhan, hari ini perintah-Mu sangat jelas. Bahkan Kau memberikan teladan. Lebih daripada itu, Tuhan, Kau memberikan janji bahwa ketika kami akan menjalankan perintah-Mu itu, penyertaan-Mu akan selalu ada. Mencukupkan kami, memberkati kami. Tolong Tuhan, kuatkanlah tekad kami selalu. Untuk assist one of another, satu kepada yang lain. Tuntun kami Tuhan. Pertolongan apa yang dapat kami berikan kepada mereka? Tuhan, Kau yang tuntun. Pekakanlah hati kami untuk dapat melakukan perintah-Mu ini, hukum-Mu ini. Biarlah ketika kami mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, kami juga dapat mengatakan kami mengasihi sesama kami. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukanlah kami selalu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Pagi ini izinkan saya mewakili majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria menyampaikan dua pengumuman yang penting. Yang pertama tentang bulan misi GKA Gloria. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian dalam Kisah pasal 1 ayat 8b dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam upaya mentaati amanat agung Tuhan Yesus, GKA Gloria sejak tahun 2002 sampai 2021, berarti sudah 19 tahun, setiap tahun pada bulan Agustus, kita mengadakan bulan misi. Dan dari dukungan Jemaat GKA Gloria, kita Departemen Misi telah melakukan berbagai pelayanan misi. Yang pertama yaitu pelayanan misi ke dalam. Di sini meliputi pengadaan bulan misi pada Agustus, training PI, training misi berupa Kairos, interface, seminar misi, dan lain-lain. Lalu yang kedua tentang pelayanan misi insidentil. Ini meliputi pembagian sembako pada bulan Agustus, baksos dengan abdi mulia, kunjungan ke panti-panti asuhan, mission trip, dan juga bantuan bencana COVID-19 dan bencana alam di NTT. Yang ketiga tentang pelayanan misi keluar rutin. Di sini yang pertama kita menyaksikan ada Papua Mission. Di dalam Papua Mission ini Bapak Ibu sekalian, kita mendirikan Rumah Sagu Titimika yang menampung 50 anak asuh dari SD sampai SMA. Kemudian merintis gereja di Paumako. Lalu kita juga mengutus hamba Tuhan di 6 lokasi pedalaman suku Asmat. Lalu kita juga mengadakan kerjasama dengan Kipek Nusantara. Kita mendirikan Kupang Christian Center. Di dalam KCC ini ada panti asuhan yang bernama House of Hope. Ada 70 anak di dalamnya. Lalu ada sekolah
kasih karunia dari SD sampai SMA, muridnya ada 250 orang. Kemudian yang ketiga tentang BTCC, yaitu Batang Tarang Christian Center. Di sini kita ada program food program untuk anak-anak di Batang Tarang, ada program pemberdayaan lahan, dan ada proses pembangunan panti asuhan di Kalimantan Barat. Lalu kita juga mengadopsi 4 gereja desa di lereng Gunung Lau yang meliputi di Sabrang, di Gembong, di Gunung Kusan, dan juga di Gempol. Dan akhirnya kita juga memberikan puluhan beasiswa untuk sekolah di STT dan juga membiayai kehidupan hamba Tuhan di pedesaan. Karena itu kami sangat mengharapkan jemaat dengan setia boleh mendukung doa, mendukung daya, dan juga mendukung pendanaan ini. Yang kedua, tentang pemilihan majelis GKA Gloria. Puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kemajelisan GKA Gloria periode 2018 sampai 2020 dapat dilalui dengan baik. Seharusnya pada tahun 2020 kita sudah mengadakan pemilihan majelis. Tapi karena pandemi, pemilihan ini tertunda 1 tahun. Namun pada tahun 2021, di dalam segala keterbatasan, kita akan mengadakan pemilihan majelis baru periode 2022 sampai 2024 pada 5 September sampai 12 September 2021. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan 108 calon majelis baru dari 6 GKA Gloria, yaitu 37 dari GKA Gloria Pacar, 29 dari GKA Gloria Kota Satelit, 17 dari GKA Gloria Galaksi, 9 dari GKA Gloria Samudera, 7 dari GKA Gloria Rungkut, dan 9 dari GKA Gloria Nirwana. Bila jemaat mempunyai keberatan yang sah terhadap calon majelis yang ada, dapat mengajukan keberatan dengan menulis surat kepada majelis di gereja di mana jemaat beribadah. Lalu yang kedua, pada minggu depan tanggal 22 Agustus, jemaat akan menyaksikan presentasi tata cara pemilihan majelis baru. Kami mengharapkan jemaat dapat memilih tata cara pemilihan yang cocok bagi kita. Dan yang kemudian yang ketiga adalah pemilihan majelis baru 2020 sampai 2024 akan dilaksanakan mulai 5 September sampai dengan 12 September 2021. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Bersama umat Kristiani di seluruh dunia dan segala zaman. Mari kita ikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita sebentar akan menerima berkat dari Tuhan. Maka dari itu saya mengundang kita bersama untuk bangkit berdiri. Tuhan memberkati kita semua. Dan kiranya Tuhan melindungi kita. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih itu menyinari kita dengan wajah-Nya. Dan memberikan kepada kita semua kasih karunia-Nya yang berlimpah itu. Kiranya Tuhan yang mengingat dan menghadapkan wajah-Nya senantiasa
dan memberi kita semua damai sejahtera. Berserahlah selalu kepada Tuhan, berimanlah selalu. Hanya Dialah harapan kita. Amin. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan